Beberapa hari yang lalu saya menyaksikan acara di Mata Najwa yang tayang di YouTube, karena saya sejak beberapa tahun terakhir sudah tidak lagi melihat televisi karena saya pikir beritanya ya begitu-begitu aja. Jadi saya lebih banyak melihat berita di YouTube. Nah, di acara Mata Najwa beberapa waktu yang lalu itu dihadirkan beberapa orang, salah satunya adalah pejabat di sebuah provinsi, lalu salah satunya adalah anak muda yang menceritakan betapa sulitnya mencari istilahnya vaksinasi. Bahkan di situ di Mata Najwa itu dikatakan bahwa anak muda perempuan ini sudah 6 kali mencari vaksin dan tidak ketemu dan tidak berhasil, dia dan seluruh keluarganya. Jadi keluarga ini memang pengen vaksin tapi tidak difasilitasi. Dulu saya juga berpikir bahwa program vaksin secara nasional ini alangkah baiknya kalau diserahkan di kelurahan atau kantor desa. Misalnya di sebuah desa yang terdapat 10 RT, hari pertama dilakukan vaksinasi 2 RT, hari berikutnya atau 3 hari kemudian dilakukan vaksinasi 2 RT lagi. Jadi dengan begitu sebetulnya program vaksinasi ini secara nasional bisa berlangsung secara merata, dan tidak lagi kita temukan betapa sulitnya orang untuk melakukan vaksinasi. Ini bukan orang-orang yang anti vaksin, tapi orang-orang yang pengen vaksin tapi susah. Dari kantor desa dan kelurahan itu tidak ada pemanggilan sama sekali. Jadi rakyat di bawah ini malah dibuat untuk mencari-cari sendiri vaksin sak temune sak kenei. Nah, yang saya soroti sebetulnya adalah masalah sikap dari pejabat yang diundang oleh Mata Najwa tersebut ketika mendengar ada salah satu penduduknya yang sudah 6 kali mencari vaksin dan tidak ketemu, alias habislah, alias tidak ada jatah lah dan sebagainya. Maka yang kemudian terjadi adalah pejabat ini responnya mengejutkan buat saya. Kurang lebih, nanti saudara cari sendiri di YouTube, di Mata Najwa, pejabat ini dengan tertawa enteng. Wah, saya senang sekali ada warga saya yang semangat mencari vaksin, ada warga saya yang betul-betul ingin divaksin. Saya mendengarkan itu langsung mikir saya, ini ada pejabat yang merupakan pembantunya rakyat, digaji oleh duit rakyat, ngerti rakyatnya yang juga juragannya sibuk mencari vaksin tidak temu, dengan gampangnya dia mentertawakan enteng. Saya senang sekali ada warga saya yang semangatnya begitu luar biasa untuk mencari vaksin. Dul, iki wargamu dul. Harusnya kita nih berpikir bahwa sebagai pejabat, loh, saya minta maaf kalau saya pejabatnya hari itu di wawancara Mata Najwa, saya akan berkata, waduh maaf, saya minta maaf. Ini kelalaian saya sebagai pejabat publik yang tidak bisa melayani warga saya yang sampai 6 kali tidak mendapatkan vaksin dengan wajah yang malu. Ini loh kadang pejabat Indonesia bedanya dengan pejabat Jepang. Pejabat Jepang ketika ada penduduknya yang tidak dapat vaksin, tidak berani dia tertawa dan berkata, hehe, saya bangga warga saya ternyata suka dengan vaksin atau berantusias dengan vaksin. Dol, iku juraganmu dol, mbok guyu. Saya kalau punya pegawai, saya cari barang tidak dapat, lalu pegawai saya ketawa-ketawa, bos saya ternyata sudah cari-cari tidak dapat, tak pecat hari itu. Ini di depan publik malah ketawa senyum tanpa dosa ekspresinya. Iki wargamu pontang-panting, taruhan nyawa, enak menawakmu pesta-pesta ulang tahun. Malah dengan bangganya berkata berarti semangat antusias Jawa Timur, malah membanggakan data lagi. Jawa Timur itu berarti warganya begini-begini. Ini gimana sih? Saya kadang gini loh, maaf ya, saya harus mengkritik pejabat seperti ini. Maaf ya, ini adalah bencana nasional. Ini urusannya nyawa. Sudah banyak yang mati.
Kok kita ndak punya empati sebagai pejabat? Mbok berani minta maaf, kok masik-masiknya itu loh, sempet-sempetnya membanggakan tingkat antusias warganya untuk memperoleh vaksin tuh tinggi se-Indonesia dengan data. Loh, mbok ya punya empati, minta maaf kek sebagai pejabat. Berarti ada rakyatnya yang tidak terlayani. Minta maaf kek artinya ada warganya yang mencari vaksin aja ndak dapat. Itu belum lagi masalah banyak warga yang tidak dapat kamar rumah sakit ketika dia kena vaksin, kena COVID. Mbok ya gitu loh, punya empati. Saya mendorong seluruh pejabat di Indonesia, dimanapun Anda berada, ayo toh, mbok empati sithik. Anda sudah melarang wargamu tidak keluar, tidak berkerumun, buka warung cilik-cilikan yang mbok batesi jame, padahal rame ini pas wayah bengi. Mereka nurut, ya toh. Mereka tidak berani memberontak karena takut ditangkap, takut didenda, takut dipenjara. Wes toh, rakyat wes kesel, Bu. Mbok ya punya empati sedikit di depan orang. Oh, berarti saya yang salah, saya minta maaf. Loh, mbok yo ngono kok iso cengengesan nih loh. Ini piye toh, pejabat kita tuh kadang begitu loh. Kadang saya ngasih masukan begini untuk apa sih? Untuk meredam yang di arus akar rumput ini loh. Mereka tuh sudah umum ngenteni kebijakan yang dipermainkan 1, 2, 3, 4, nanti balik 1, 2, 3, 4. Itu sudah capek. Coba toh jenengan di warung ngobrol dengan tukang becak yang punya warung, sambate persis seperti yang saya omongkan. Gitu loh. Kita bukannya orang yang tidak percaya COVID, atau kita orang yang tidak percaya COVID bisa membunuhmu, sama seperti rokok membunuhmu yang diiklankan bolak-balik. Tidak. Kita ini adalah rakyat yang nurut. Indonesia tuh rakyat yang nurut, yang pengen ndang divaksin, gitu loh. Nah, mbok ya pejabat publik kalau buat salah itu ya ada empatinya sedikit. Minta maaflah kepada rakyat di depan publik. Maaf, saya sebagai pejabat ndak becus. Dan sampai hari ini juga saya ndak pernah tuh lihat kok pejabat minta maaf gara-gara banyak rakyatnya yang tidak terlayani dengan baik. Yang ada adalah membanggakan datanya sudah sekian, datanya sudah sekian, datanya meningkat, datanya kita ini paling tinggi, antusiasnya paling tinggi. Ora butuh, Bu. Kita tuh butuh pejabat yang punya empati. Loh, mama saya aja loh punya empati. Saya sudah kawin, mama saya masih tanya, wis mangan po durung, nek kesel ndang turu. Loh, itu ibu yang punya empati. Mosok kita pejabat publik ndak punya empati sih? Ayolah, ini masa-masa kita ndak cuman sekedar rakyat yang nanggung kan, pejabat juga harus nanggung kondisi seperti ini. Minimal nek gak gelem nukoni barangi UKM wargamu, gak tahu marung, ya toh. Mbok ya punya empati sedikit gitu loh. Ya cuman itu aja sih yang saya ngomong. Semoga pejabat dimanapun Anda berani merendahkan hati Anda di depan rakyat. Kita nih yang gaji Anda semua. Jadi berempatilah. Jangan sampai cengengesan kalau ada warganya yang tidak dapat kamar, berburu vaksin tidak dapat kok malah dibanggakan berarti antusiasnya tinggi. Tidak, itu wargamu tidak terlayani, dol. Ayo toh sadar, ayo belajar sekarang jadi pejabat yang baik. Nek gak iso jadi pejabat, tak ganteni wopi aku gelem. Asal aku mau kampanye, aku mau metu duit tinggi kampanye, tak jadi pejabat wis toh. Engko tak vaksini kabeh, tenang aja. Oke, itu aja dari saya. Semoga jadi perenungan yang tidak berguna bagi kita semua. Sampai jumpa.